Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di edisi perdana Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Pak Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini saya sekarang mau membahas spesifik soal posisi Polri. Tadi kita sudah bahas posisi Polri di bawah Presiden versus posisi Polri di bawah kementerian. Ini tuh kalau bicara dari sudut pandang Bapak deh sebagai purnawirawan Polri, argumentasi apa yang paling kuat mendasari pernyataan bahwa ya memang harus di bawah Presiden? Tadi Bapak kan sudah menjelaskan ya bahwa lebih fleksibel. Tapi apakah ini sebenarnya masalah ego, Pak? Ego institusi bahwa tidak ingin berada di bawah kementerian? Bukan. Jadi pada waktu tahun 98 terjadi reformasi di negara kita ini, mau dibentuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu ya. 2020. Ya. Itu dari tim Mabes Polri melakukan pengkajian di beberapa negara. Sehingga dari beberapa negara itu diambillah kesimpulan, oh kita kayaknya lebih cocok, kita orang Asia lebih cocok dengan seperti yang di Jepang. Oh, seperti yang di Jepang? Ya. Oh, Jepang bukan di bawah kementerian ya Pak ya? Bukan. Oke. Langsung di bawah itu juga. Presiden. Nah, Presiden. Jadi akhirnya apa dasar pemikiran bahwa negara seperti Indonesia sama seperti Jepang maka harus di bawah Presiden, apa Pak? Iya, karena berapa tahun sebelum reformasi kita kan berada di bawah rezim. Ya, Menteri Menhan-Kampang itu. Pertama, masalah anggaran sangat-sangat terbatas untuk Polri, sehingga untuk pengembangan mendukung Polri itu kendaraan, persenjataan yang tidak sama dengan TNI, tidak boleh sama, karena senjatanya Polri harus melumpuhkan. Segala macam lah peralatan-peralatan yang diharapkan itu sangat minim. Oke, kalau masalahnya adalah masalah anggaran, apakah dengan berada di bawah Presiden akan lebih royal Presiden mengeluarkan anggaran terhadap kepolisian? Iya, karena polisi mengajukan langsung kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan segala macam. Dan ternyata kan setelah reformasi kan anggaran Polri jadi lebih besar. Lebih besar. Dan saya kira semuanya dirasakan bagaimana sih sekarang patroli, mobil-mobil patroli, terus anggaran untuk Densus 88. Densus 88 itu kan alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada lagi bom-bom yang meledak. Tapi sebelum bom meledak itu sudah ditangkap duluan. Oke. Ya kan? Oke. Itu pencegahan, Mbak. Sudah cukup untuk itu gitu. Oke, saya ingin membahas sedikit kekhawatiran yang kemudian timbul di masyarakat sipil berdasarkan dengan berkaca terhadap 28 tahun ini polisi di bawah Presiden misalnya Pak. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan Polri saat ini terlalu besar, tidak ada kontrol berlapis dari eksekutif. Apa tanggapan Bapak? Di dalam KUHP yang baru pasal 23 ayat 7, penyelidik dan penyidik dalam melaksanakan tugas fungsinya apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi administrasi, etik, dan bahkan tindak pidana. Tapi kan tadi diakui bahwa pengawasan itu kemudian tidak berjalan selama ini Pak. Lah ini kan KUHP-nya baru 2026. Nanti kan makanya perumusan nanti undang-undang kepolisian, kita mendengarkan semua pihak, kita akan pro bagaimana sih terutama aparat penegak hukum yang ada itu betul-betul dilakukan pengawasan yang begitu ketat.
Oke, jadi nanti kita harus menunggu undang-undangnya dulu ya, nanti, Pak. Undang-undang. Nah, kita kan menunggu bagaimana sih rekomendasi dari tim reformasi yang ada. Komisi Percepatan Reformasi ya Pak ya. Iya, kita masih masukannya tentu kita akan akomodir di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian. Mengapa tidak menunggu dulu rekomendasi itu baru kemudian mengeluarkan 8 poin ini, Pak? Kenapa 8 poin ini keluar? Kalau saya melihat timeline-nya ya Pak ya. Itu kan kemarin Kapolri bilang, nanti kita akan tayangkan juga ya, Kapolri mengatakan bahwa dia menolak bahwa Polri itu harus berada di bawah kementerian, kemudian keluar 8 poin kementerian, 8 poin dari Komisi 3 DPR ini, sementara kita masih belum mendapatkan apa sih sebenarnya rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden. Iya, jadi kan Komisi 3 juga membentuk dan sudah mendengarkan berbagai pakar-pakar segala macam, dan kita pertanyaannya mengapa harus mengeluarkan poin-poin itu terlalu cepat? Ya nggak cepat juga sih, karena kan sudah berapa pakar-pakar yang kita dengarkan di Komisi 3 bahwa bagaimana sih plus minusnya kalau di bawah menteri itu, dan bagaimana selama ini gitu ya. Dan selama ini dirasakan sebetulnya kedudukan Polri itu tidak masalah. Yang masalah adalah kulturnya, perilakunya gitu loh. Baik. Perilakunya yang harus betul, yang saya katakan mulai dari rekrutmen, nanti setelah diterima di pendidikan. Pendidikannya mungkin kurikulumnya juga harus dilakukan suatu perubahan-perubahan. Nah, setelah tamat, bagaimana senior-seniornya ini memberikan contoh terhadap juniornya di dalam perilaku lingkungan Polri ini. Jangan menjadi contoh yang buruk. Gitu loh, ngajarin juniornya, gini aja. Gitu loh, yang negatif. Ini yang harus betul-betul diperketat. Itu kan makanya kan juga kita, yang saya katakan kemarin itu, bahwa seseorang akan menduduki jabatan Kapolsek, Kapolres harus di-asesmen. Perubahan suatu jabatan ke jabatan lain harus di-asesmen. Selama ini ada asesmennya tidak, Pak? Ada asesmen tapi tidak jalan. Ada asesmen tapi tidak jalan, itu maksudnya gimana, Pak? Ini asesmen. Saya ini kan orang asesor pertama di Mabes Polri. Jadi kita asesmen ini yang mutasi lain. Kok bisa jadi begitu, Pak? Tidak jadi pedoman. Kadang-kadang kan asesor ini kita lagi asesmen sudah keluar lagi mutasi yang baru. Tidak mempedomani hasil asesmen kita. Karena kan masih terjadi titipan-titipan Jadi titipan-titipan itu bukan hanya pas masuk, tapi selama berjalan dan bagaimana antara jabatan naik lagi ke jabatan itu selalu ada titipan-titipan ya, Pak ya? Iya, harusnya kan berdasarkan kompetensi, berdasarkan asesmen. Karena asesmen itu kan multi tools, multi asesor.